Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Teguh. Sekarang gue lagi di rumah seorang reptiler yang lumayan punya nama juga di Tangerang. Gue dengar-dengar info sih katanya dia punya hewan-hewan yang keren. Salah satunya iguana yang katanya unik, sama ular piton yang benar-benar jumbo. Nggak tahu itu jumbonya segede gimana, nggak tahu segede gaban kali mah ya kata orang. Mungkin kita langsung aja diskusi sama teman gue nih, langsung aja check it out. Nah, oke nih, ini teman gue. Kita kenalan dulu, namanya siapa nih? Nama gue Aib Street Bass. Aib Street Bass. Aib Street Bass. Oke. Ini Bang Aib ini punya hewan apa aja nih? Sebenarnya sih di rumah tuh untuk hewan nggak begitu banyak ya. Cuman memang karena saya ini penghobi, adalah beberapa ekor. Ini tuh cuman peliharaan pribadi aja. Sebenarnya sih saya tuh lebih cenderung ke penghobi sih. Cuman seneng aja buat mengisi waktu luang, sama obat suntuk sih kalau di rumah, obat stres juga. Apa aja nih hewan-hewannya nih biar lebih jelas? Untuk di rumah sih saya pribadi sih lebih ke reptil ya. Kayak ada beberapa ekor iguana sama ada beberapa ekor ular. Itu aja sih saya, karena memang saya lebih senang di ular sama di iguana. Iguana apa aja nih? Gue denger kan iguana kan ada jenisnya nih banyak nih. Dari Kolombia, dari El Salvador, sama satunya lagi apa tuh? Sebenarnya sih kalau di rumah tuh lebih banyaknya iguana receh. Oh, iguana. Ya, ininya. Yang memang harganya juga ya nggak begitu tinggi, sama jenis-jenisnya juga ya jenis-jenis receh lah. Tapi ada berapa ekor tuh? Ada kalau semua di total? Kurang lebih mungkin 10 ekoran kali ya. Wow, gila guys, 10 ekor. Gue cuma 1 ekor, itu udah lumayan kadang-kadang repot ngasih makan. Enggak sih, udah dikit segitu mah. Jadi apa sih biasa dikasih makan apa tuh? Untuk makan sih saya kombinasi dari bermacam-macam sayuran sama buah-buahan. Contoh sayuran kayak kangkung, kesim, toge, atau buah-buahan kayak pepaya ataupun pisang. Jadi kita mixing terus supaya si iguana ini nggak bosan. Gitu. Tapi udah pernah menghasilkan nggak sih dari sekian banyaknya iguana gitu? Untuk menghasilkan sih alhamdulillah sudah beberapa tahun ini, setiap tahun pasti menghasilkan. Karena apalagi sekarang ini kan lagi musim kawin nih. Iya. Nah kebetulan betina-betina di rumah sudah ada beberapa ekor yang sudah kelihatan hamil. Coba aku pengen tahu iguana ini di mana nih? Yuk langsung aja kita lihat aja. Oke, kita langsung lihat aja iguananya seberapa banyak, seberapa keren. Yuk langsung aja. Oke, ternyata nih iguananya nih yang katanya lagi hamil. Katanya ada berapa? 10 ekor apa? Nggak tahu lah. Ini ada betina-betina itu, betina sih di sini cuma ada 5 ekor, sisanya jantan. Oh, jantan. Ya, jantan kita pisah kandangnya karena kalau jantan digabung beresiko berantem. Nah, ini ada beberapa betina. Nah, betina ini yang sudah positif hamil, ada satu, dan kedua, sama yang ini 3. Ada 3 betina yang sudah positif hamil. Nah, 2 ekor ini antara yang red sama yang di sebelah sana itu lagi saya pantau terus. Kemarin sih udah kawin terus, cuman belum ketahuan hamilnya. Yang baru ketahuan posisi hamil itu ada 3 ekor. Oh, dia nggak pada ribut apa ya? Di sini kan untuk betina, kalau betina sih kita gabung pun aman. Oh gitu, kalau Ya. ada jantan ribut kali. Kalau ada jantan pasti berantem. Keren. Pokoknya nih rekomendasi banget nih kandang gini nih. Siapa tuh ntar gue bikin dah model kayak gini dah. Biar siapa tuh bisa belajar dari Aib cara breeding iguana. Nih, iya, cara breeding gimana sih caranya gitu? Untuk breeding iguana sih sebenarnya sih simple sih ya, gampang banget kalau menurut saya sih. Selama ini sih saya cuma betina, paling saya gabung sama jantan ketika bulan musim kawin. Nah biasanya iguana itu musim kawin masuk di bulan 6 sampai akhir tahun. Jadi ya kira-kira pertengahan tahun di bulan 6 nanti ketika jantan birahi, kita gabungkan sama betina. Buat usia yang siap kawin tuh berapa tahun itu? Untuk jantan sih yang saya tahu umur 2 tahun tuh udah siap kawin, udah siap produksi. Nah, yang betina itu umur matangnya kisaran umur 3 tahunan. Wow, bedanya jauh ya? Iya. Nah, terus ada satu lagi nih, mungkin Bang Teguh mungkin pengen lihat nih, ada salah satu iguana yang memang menurut Aib pribadi sih istimewa, cuman nggak tahu sih menurut Bang Teguh.
Katanya sih ya itu ya, gue dengar cerita kayaknya ada dia punya iguana yang keren, nggak tahu itu jenisnya kayak gimana. Kayak kita intip aja langsung dia lagi ngambil iguananya dari dalam kamar, katanya dia udah beda tempatnya, pokoknya keren, istimewa. Lama bener, ribet. Nah, ini dia nih Bang Teguh nih. Wow, Iguananya. canggih. Nah, iguana ini kenapa Aib bilang istimewa? Karena iguana yang Aib miliki ini menurut Aib sih beda dengan iguana yang lain. Nah, perbedaannya ada di ekornya ini. Guys, keren guys, ekor 3. Ekor 3. Bisa kayak gini tuh, kenapa sih? Penyebabnya apa ya bisa jadi bercabang ekor 3 gini? Nah, untuk kalau pertanyaan kenapa sih ekor yang iguana yang Aib punya ini bisa cabang 3 begini? Nah, kalau masalah prosesnya Aib pun kurang paham karena posisi waktu Aib adopsi iguananya ini memang sudah kondisi seperti ini, memiliki ekor 3 Bang. Cuman kalau kita lihat dari ujung ekornya ini, dari ekor ini, kemungkinan ekor ini habis putus setelah apa sih? Putus, ya. Dan ketika putus, dia tumbuh lagi dan ketika tumbuh menjadi 3 seperti ini Bang. Canggih ya. Ya. Cuman kayaknya sensitif banget ya. Ya, ini sensitif karena memang bulan-bulan ini kan musim kawin iguana, bukan iguana aja sih, semua reptil masuk ke musim kawin semua reptil. Dan ketika jantan birahi, dia akan sensitif seperti ini. Mungkin bukan iguana doang sih, semua reptil yang masuk ke fase birahi, kalau jenis kelaminnya jantan pasti sensitif seperti ini kan, sampai mangap-mangap. Galak banget. Ini tuh Aib pelihara hasil tangkapan dari dekat rumah juga tetangga Aib. Jadi waktu itu Aib ngerescue di rumah tetangga Aib karena rumahnya itu kemasukan ular piton, anak ular piton. Itu kurang lebih 9 tahun yang lalu. Nah, ya ternyata waktu Aib ya ternyata yang di dalam rumah tetangga Aib itu adalah anak ekor ular piton. Oh iya. Nah iya, dan Aib bawa pulang dan Aib rawat sampai saat ini. Kurang lebih sudah 9 tahun Aib rawat. Dan ularnya itu adalah ini. Gila, 9 tahun. Gue paling lama cuma 2 tahun. Ini hasil rescue 9 tahun yang lalu. Waktu Aib dapat tuh ukurannya kurang lebih 70 cm. Panjangnya 70 cm dan ukurannya itu kurang lebih sebesar kelingking. Dan sekarang Bang Teguh bisa lihat. Gila nih. Ini nih kira-kira berapa kilo ini? Kalau di kilo kurang lebih 1 tahun lalu deh, 1 tahun atau 1,5 tahun yang lalu Aib pernah timbang, ini beratnya 98 kilo. Wow, 90 kilo. Itu 1 tahun 1,5 tahun yang lalu. Kalau sekarang Aib belum timbang lagi, jadi belum tahu beratnya berapa. Total ukuran ini kira-kira berapa meter nih ya? Kalau ukuran
berapa ya? Aib belum pernah ngukur sih. Ya kurang lebih 5 meter sih ya. Kurang Ya. lebih 5 meter guys. Tuh nih gila, paha gue kalah loh. Buset dah. Bang Teguh mau nyoba gendong? Ntar dulu, gue masih banyak nanya nih. Ini makannya dikasih apa aja nih bisa sejumbo ini? Buset, gila. Untuk makan sih lebih seringnya sih Aib kasih ayam. Ayam setiap minggu itu 10 sampai 15 ekor. Terkadang juga kambing. Ini kambing mahalnya, buset. Terus yang gua tahu kan namanya ular segede gini kan ada fase birahi ya kan, kadang-kadang Iya. namanya birahi kan sensitif. Ini apa nggak takut gitu pas masa birahi dia sensitif atau nyerang gitu sama ownernya sendiri? Nah, ini kan ular piton yang Aib miliki ini berjenis kelamin betina. Untuk betina, ketika masuk ke fase birahi dia nggak terlalu sensitif, Bang. Tidak sama seperti jantan. Kalau jantan masuk ke fase birahi dia lebih cenderung agresif, nggak mau diam dan lebih sensitif. Dan ketika betina, kalau betina lebih cenderungnya lebih kalem, Bang, jadi aman. Dan uniknya lagi, dari pertama Aib melihara sampai sekarang si Bas ini belum pernah strike sama sekali. Nggak pernah nyerang. Nggak Berarti pernah dia nyerang sangat sama sekali. aman ya buat dibawa kemana-mana, edukasi gitu ya. Ya, cuman kita balik lagi sih, kita harus tetap hati-hati karena memang untuk reptil liar seperti ini naluri liarnya masih ada, jadi kita harus tetap hati-hati. Intinya kita harus paham karakternya, Bang. Nah, Bang Teguh, Aib punya tantangan nih buat Bang Teguh nih. Apa tuh? Gimana kalau sekarang Bang Teguh gendong si Bas, dan kalau Bang Teguh bisa ngangkat si Bas dari sini sampai depan pintu rumah Aib kasih iguana. Ayo, berani nggak? Kita coba ya. Ayo. Kita coba tes gendong dia. Kuat atau enggak nih, jarak kurang lebih ya 15 meter atau 10 meter nih. Bisa gendong sampai depan pintu rumah Aib kasih iguana. Oke, langsung aja ya. Ayo. Wow. Oh. Oh my god. Gendong sendiri. Ini nggak boleh nyampe tanah, badannya harus 10 tangga. Ini mah gila lu. Tes, gua mah rasakan. Sampai mublus teman-teman Bang Teguh nih. Buset. Gila. Gimana nyerah? Nyerah. Ini tahu nggak nih? Ini nih tuh. Paha kalah, ini 2 paha kali ya. Gila dikerjain apa nih? Benjolan? Bukan. Bukan, kulit ya. Oh, ini kayaknya kulitnya udah mulai ini nih, kayaknya mau Udah mulai gelap. kulit ya. Ya, betul sekali Bang Teguh. Jadi ular Aib ini, si Bas ini lagi kondisi mau berganti kulit atau shading Bang Teguh. Mantap. Kayaknya boleh nih buat dioper ke sono kayaknya ya, keren. Oh jangan Bang. Ini tuh ular kesayangan Aib Bang, walaupun normal, walaupun biasa, tapi dia tuh istimewa buat Aib karena Aib udah ngerawat nih dari kecil banget, dari ukuran 70 cm sampai sebesar ini. Jadi emang kesayangan orang banget lah. Jangan dikepung. Kandangnya pun gua di rumah nggak muat. Kandang gua, aduh kecil semua. Luar biasa. Pokoknya ini keren, pengalaman yang luar biasa banget. Pertama kalinya gua pegang ular sejumbo ini. Tuh, ya pokoknya siapa tahu teman-teman yang mau pelihara ular, pokoknya lebih kenali dulu reptilnya kayak gimana, cara perawatannya kayak gimana, bikin kandangnya kayak gimana. Betul. Itu penting banget dan akhirnya bisa sejumbo ini. Ini keren. Pokoknya teman-teman bisa belajar sih sama Bang Aib. Kebetulan dia juga punya channel YouTube. Apa nih Bang channel YouTube-nya nih? Channel YouTube saya Reptil DKK. Oke, nanti kita taruh di bawah nama channel dia, mungkin ya. Itu aja. Pokoknya bisa intip channel YouTube dia tuh keren-keren banget. Termasuk ada ekor 3-nya juga, ular jumbo-nya juga. Terus yang paling keren ada snake saw-nya. Ular gigit ke lidah, men. Lu nggak nyesel nonton. Wih keren, itu namanya apa? Reptil DKK. Reptil DKK. Oh jangan lupa di subscribe. Pokoknya pantangin terus Reptil DKK. Oke.
Sebelumnya terima kasih teman-teman buat awalnya terima kasih dulu nih buat ini Bang Aib ya. Terima kasih Bang Aib yang udah gua repotin. Ya, makasih Ini juga udah mampir nih. Pengalaman yang luar biasa pokoknya. Teman-teman juga terima kasih buat tim yang selalu setia nemenin gua dah pokoknya sampai sekarang gua masih bisa berkembang berkarya juga. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe ya. Terus pokoknya gue ngap sih sebenarnya nggak bingung ngomong apa. Pokoknya terima kasih banyak semuanya. Salam lestari, salam Red Pillar juga pokoknya. Terima kasih, assalamualaikum.